Infinix selalu mengunggulkan spesifikasi di atas kertas, serta menghadirkan smartphone dengan opsi warna yang cerah dan beragam pada segmen kelas entry-nya. Tak terkecuali di Infinix Smart HD 2021 ini, di mana bakal memikat konsumen yang mungkin mencari ponsel pintar murah pertamanya setelah beralih dari feature phone. Buat kamu yang saat ini sedang ada rencana membeli HP baru dengan budget 1 jutaan, simak video ini sampai habis ya. Namun sebelum lanjut, subscribe dan nyalakan tanda notifikasinya dulu agar kamu tidak ketinggalan update info terbaru dari Situs Gadget. Tampilan. Dari segi tampilan, Infinix Smart HD 2021 memiliki tampilan yang kurang lebih sama seperti Infinix Hot 10, terutama pada pola back cover yang tampilkan garis huruf V. Selain meletakkan speaker dan sensor sidik jari di bodi belakang, terdapat bingkai kamera yang seolah terdiri dari 3 sensor, meski sebenarnya hanya ada 1. Desain. Infinix menyebut bahasa desain yang dipakai pada Smart HD 2021 dengan istilah gem cut alias potongan berlian. Tekstur back covernya mirip tulang daun yang membentuk huruf V berbaris. Tekstur ini cukup keren dan mampu menambah grip alias cengkraman agar ponsel tidak licin ketika digenggam. Lebih keren lagi, tekstur pada penutup belakang itu bisa menciptakan efek visual huruf V saat cahaya menerpanya. Penutup belakang polikarbonat Infinix Smart HD 2021 ini bisa dicopot untuk mengakses slot 2 nano SIM dan 1 kartu micro SD. Masih di bagian belakang, kamu akan menemukan modul kamera berwarna hitam, sensor sidik jari, logo Infinix, serta lubang speaker. Sisi kanan frame terdapat tombol volume dan power. Sisi bawah ditempati lubang mikrofon dan port micro USB, sedangkan di atas ada jack audio 3,5 mm. Pindah ke bagian depan ya. Ada layar dengan luasan 6,1 inci bergaya tetesan embun. Selain ada kamera, di atas layar ada lampu indikator pengisian daya, earpiece, dan lampu flash. Secara keseluruhan, ponsel ini nyaman dipakai dengan satu tangan karena dimensinya juga tidak terlalu besar. Layar. Kamu tentu belum bisa mengharap layar berpanel AMOLED dengan resolusi Full HD Plus ada di sini ya. Ya, Infinix Smart HD 2021 memasrahkan sektor tampilan pada panel IPS yang resolusinya HD Plus 720x1560 piksel. Kami menilai bahwa tampilan layar Smart HD 2021 masih oke ketika dipakai untuk menonton video di YouTube. Satu-satunya hal yang mesti kamu perhatikan adalah layar ponsel ini belum dibekali kaca proteksi. Karena itu sebaiknya kamu segera memasang tempered glass setelah membeli ponsel ini agar layarnya terhindar dari goresan. Suara dan radio. Kali ini Infinix Smart HD 2021 kebagian teknologi dari DTS atau Digital Theater Systems. Adanya teknologi dari DTS Surround membuat kamu bisa meningkatkan kualitas suara Infinix Smart HD 2021. Karakter suara yang ingin didengar pun dapat disesuaikan menurut selera masing-masing. Ada juga fitur YoParty. YoParty memungkinkan beberapa ponsel Infinix memainkan lagu yang sama melalui koneksi Wi-Fi. Sederhananya, salah satu ponsel akan menjadi server sekaligus penentu lagu apa yang hendak diputar. Sedangkan ponsel lain akan mengikuti ponsel server untuk memutar lagu yang sama. Hiburan lain yang bisa kamu nikmati dari Infinix Smart HD 2021 adalah radio FM. Ya, tinggal colokan saja headset ke jack 3,5 mm, maka kamu akan bisa menikmati siaran radio dari berbagai stasiun di kota setempat. Slot micro SD terpisah. Memori internal 32 GB berteknologi eMMC 5.1 yang dibawa Infinix Smart HD 2021 terbilang pas-pasan untuk zaman sekarang. Untungnya ponsel ini memiliki slot micro SD yang terpisah, bukan hybrid. Kamu bisa mengakses tempat untuk menancapkan kartu micro SD dengan membuka cover belakang ponsel ini. Kapasitas maksimum micro SD yang bisa dipasang pun tak tanggung-tanggung, yakni 256 GB. Sensor. Fitur pembuka kunci dengan pemindaian wajah memang sudah ada buat Infinix Smart HD 2021. Hanya saja pemindai wajah tidak selalu bisa diandalkan, khususnya ketika dalam kondisi gelap.
Alternatif lain yang tidak kalah modern yaitu pemindai sidik jari yang ada di belakang ponsel. Adapun selain sidik jari, Infinix Smart HD 2021 memiliki 3 sensor lain yaitu sensor accelerometer atau gerak, cahaya dan proximity atau jarak. Sensor kompas dan giroskop masih absen. Baterai. Baterai adalah andalan utama dari ponsel ini. Benar saja, kapasitas yang diberikan cukup besar yakni 5000 mAh. Infinix mengklaim berkat kapasitas tersebut, Smart HD 2021 bisa menyala hingga 4 hari. Kalau dalam pemakaian sehari-hari, ponsel ini disebut bisa digunakan untuk menyetel musik sampai 121 jam. Bisa juga dibuat menonton video selama 28 jam. Karena itu, Infinix Smart HD 2021 bisa jadi merupakan salah satu ponsel yang cocok buat kamu yang berprofesi sebagai driver ojek online. Kekurangan Infinix Smart HD 2021. Port micro USB. Infinix Smart HD 2021 belum menggunakan colokan USB tipe C. Ia masih memakai port micro USB sebagaimana smartphone lawas. Memakai port generasi lama sebetulnya nggak masalah sih ya, asalkan fiturnya masih cukup mumpuni untuk masa kini. Sayangnya port micro USB ponsel ini tidak mendukung USB on the go atau OTG. Fitur ini seharusnya ada, mengingat Infinix Smart HD 2021 punya memori internal yang pas-pasan. Karena dukungan USB OTG absen, kamu tidak bisa menyambungkan flash disk ke ponsel ini. Selain itu, port USB ini tidak mendukung fast charging. Padahal, port jenis ini bisa mendukung pengisian cepat sampai 18 watt. Alhasil, mengecas baterai 5000 mAh di ponsel ini lamanya bukan main. Mengecas baterai ponsel ini dari kosong hingga penuh butuh waktu 6 jam 37 menit. Performa kurang. Chipset yang dipakai Infinix Smart HD 2021 yakni MediaTek Helio A20 yang meluncur pada kuartal pertama 2020. SoC 4 inti ini mampu melaju hingga kecepatan maksimum 1,8 GHz dan dibikin dengan proses fabrikasi 12 nanometer. Inferioritas performa pada Infinix Smart HD 2021 cukup wajar mengingat chipset yang digunakan masih 4 core, tidak terlalu kencang, dan RAM yang digunakan hanya 2 GB. Hasil jepretan kurang. Kamera juga jadi sektor yang belum bisa kamu andalkan nih di ponsel ini. Sayang, jepretan kamera belakang 8 megapiksel Infinix Smart HD 2021 masih kurang. Begitu juga dengan kamera depannya yang memakai resolusi 5 megapiksel. Menurut kami, detail yang ditangkap sebetulnya cukup, tetapi warna yang dihasilkan kurang keluar. Adanya lampu flash baik di kamera depan maupun belakang mungkin akan sedikit membantu pencahayaan ketika memotret. Adapun kedua kamera ponsel ini bisa merekam video dengan resolusi maksimal 1080 piksel di 30 fps. Belum Android 11. Sistem operasi terbaru Android 11 telah diluncurkan Google pada September 2020, termasuk yang versi ringan yakni Android 11 Go. Sistem operasi ini disebut membuat ponsel 20% lebih cepat ketika membuka aplikasi ketimbang saat masih memakai Android 10 Go. Google pun menjanjikan kemampuan multitaskingnya lebih lancar saat sebuah ponsel dengan RAM 2 GB membuka 3 hingga 4 aplikasi secara bersamaan. Sayang sekali ponsel ini masih berbasis Android 10 Go. Semoga saja Infinix berbaik hati untuk memberi peningkatan ke Android 11 Go di update firmware-nya. Spesifikasi lengkap Infinix Smart HD 2021 simak di scene berikut. Harga pasaran Infinix Smart HD di marketplace online dibanderol mulai harga Rp1.075.000 saja. Oke Gadgeters, itu tadi ulasan mengenai kelebihan dan kekurangan Infinix Smart HD 2021. Setelah melihat penjelasan tadi, kamu kini tahu bahwa ponsel ini memiliki keunggulan utama di sektor baterai. Sedangkan desain, layar, dan keluaran suara menjadi sektor penunjang lainnya. Jika kamu bertanya untuk siapakah ponsel ini ditujukan, maka jawaban kami adalah untuk orang tua, anak-anak, dan driver ojol. Para orang tua yang baru saja berpindah dari feature phone ke smartphone tentu tidak butuh spesifikasi yang kencang. Mereka cukup butuh layar lebar 6,1 inci di ponsel ini untuk memudahkan pengoperasian. Sementara itu anak-anak yang tengah mengikuti pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi juga layak dibekali ponsel ini berkat daya tahan baterainya yang awet.
Alasan keawetan baterai juga membuat driver ojol bisa memanfaatkan Infinix Smart HD 2021 sebagai teman mencari nafkah. Hanya saja kamu harus ingat bahwa mengecas baterai ponsel dengan harga di bawah kisaran 1 jutaan ini butuh waktu yang cukup lama. Karena itu sebaiknya kamu tidak lupa untuk mengecas HP ini sesaat menjelang tidur agar baterainya penuh ketika kamu bangun.